dan Nolbu, kakak beradik. Pada zaman dahulu, di sebuah desa, tinggallah adik kakak yang bernama Hengbu dan Nolbu. Hengbu sebagai adik Nolbu selalu mendapat pujian dari masyarakat karena tabiatnya yang baik. Sebaliknya, Nolbu sering berbuat usil kepada orang lain, walaupun dia sudah dewasa. Astaga, siapa gerangan yang menancapkan kayu ini ke kelabuk kami? Ya ampun, mengapa si Nolbu memasukkan kotoran lagi ke dalam sumur? Perbuatan usil Nolbu tidak hanya sebatas itu. Sementara orang-orang memadamkan rumah yang kebakaran dengan menyiramkan air, Nolbu malah menyiramkan minyak. Ketika Nolbu melihat anak yang sedang buang air besar, Nolbu mendorong anak itu sampai terjengkang sehingga jatuh di atas kotoran. Kalau Nolbu mendapati nasi yang sudah matang, dia menaburkan abu ke atas nasi itu. Akibat perbuatan Nolbu yang seperti itu, masyarakat di desa itu selalu merasa tidak tenang. Selain perbuatan yang usil, Nolbu juga dikenal sebagai orang yang tamak. Setelah orang tuanya meninggal, harta warisan orang tuanya yang berupa rumah dan ladang dikuasainya sendiri. Malah adiknya sendiri, Hengbu, diusirnya. Kak, pada musim dingin, angin kencang yang begitu dingin ini, kemana aku harus pergi bersama anak-anakku yang masih kecil? Itu urusanmu. Pergilah sekarang juga. Hengbu yang diusir itu pergi bersama anak-anaknya yang begitu banyak ke sebuah gubuk yang reot. Ayah, aku tidak bisa tidur karena kedinginan. Ayah, aku tidak bisa tidur karena lapar. Pada suatu hari, karena anak-anaknya menangis kelaparan, Hengbu mendatangi rumah kakaknya. Kak, pinjamilah beras sedikit. Anak-anakku yang masih kecil kelaparan. Siapa kamu? Aku tidak punya adik seperti kamu. Kakak ipar, tolong pinjamilah beras sedikit. Cepatlah pergi. Siapa yang mengizinkan pengemis ini masuk rumah? Istri Nolbu yang sedang mencedok nasi menampar pipi Hengbu dengan centong. Beberapa bulir nasi menempel pada pipi Hengbu. Sambil memakan bulir-bulir nasi itu, Hengbu menyodorkan pipi yang satunya kepada istri Nolbu. Karena istri Nolbu merasa sayang pada bulir-bulir nasi tadi, ia memukul Hengbu dengan tangan dan mengusirnya. Musim dingin yang membeku sudah berlalu, diganti musim semi. Burung walet berdatangan dan membuat sarang di gubuk Hengbu yang begitu miskin. Menjelang berakhirnya musim semi, meneteslah telur-telur burung walet dan kemudian muncullah anak-anak burung itu yang lucu-lucu. Ciak, ciak, ciak. Mendengar cericit anak-anak burung walet itu, keluarga Hengbu baru merasakan tertawa lepas. Pada suatu hari, seekor ular sanca menjalar mendekati sarang burung walet di bawah sagang. Ayah, ayah celaka. Ular sanca mau melahap anak-anak burung walet. Aduh, dasar ular brengsek. Hengbu yang mengusir ular sanca itu dengan menggunakan galah. Saat itu seekor anak burung walet jatuh dari sarang burung ke tanah. Kakinya patah. Hengbu mengoleskan ramuan dari dedaunan ke kaki burung itu. Setelah itu, dia membalutnya dengan benang sutra. Anak burung walet itu kini tumbuh sehat. Pada musim gugur yang mulai mengembuskan angin dingin, burung-burung itu pergi ke kawasan selatan. Datanglah kembali kemari pada musim semi mendatang. Burung walet yang pernah terluka itu menceritakan kisah Hengbu kepada rajanya di kawasan selatan. Alangkah baik hatinya orang itu.
Nah, simpanlah baik-baik biji kundur ini. Nanti musim semi depan berikanlah kepada Hengbu. Musim semi sudah datang. Burung walet itu dengan menggigit biji kundur datanglah ke rumah Hengbu. Bu, lihat ini. Ada burung walet menjatuhkan biji kundur yang berharga ini. Oh, terima kasih. Kalau nanti panen kundur, aku akan memasak bubur dengan buah kundur, agar anak-anakku dapat makan dengan kenyang. Biji kundur itu mengeluarkan kecambah, kemudian tumbuhlah dengan subur. Pada musim gugur, buah kundur telah membesar di atas atap alang-alang gubuk Hengbu. Hahaha, mana mungkin sebiji kundur bisa sebesar ini? Ya, saya kira juga begitu. Karena terlalu besar, kita perlu memotongnya dengan gergaji. Hengbu memetik sebiji kundur yang sudah matang. Hengbu dan istrinya mulai menggergaji buah itu. Anak-anaknya bernyanyi karena gembira. Srek, 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 mari gergaji, mari gergaji. Kita memperoleh kundur yang berharga karena kita telah menyembuhkan kaki burung walet. Srek, 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 brak! Akhirnya terbelahlah buah kundur yang besar itu. Dari dalamnya tumpahlah berbagai jenis harta karun. Pak, ini emas. Alah, kalau ini perak kan? Ayah, ada juga kain sutra. Berbagai jenis harta karun terus keluar dari dalam buah kundur itu. Pak, kayaknya ini bukan buah kundur biasa. Mulut keluarga Hengbu menganga seperti buah kundur yang sudah terbelah. Ayah, ayo kita coba cepat membelah buah kundur yang lain. Iya ya, mari kita gergaji bersama. Srek, 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 mari gergaji, mari bergergaji. Kita memperoleh kundur yang berharga karena kita telah menyembuhkan kaki burung walet. Keluarga Hengbu terus-menerus membelah buah kundur. Tuan-tuan, nyonya-nyonya, kali ini berdatanganlah para pelayan. Keluarga Hengbu yang tadinya tidak mampu untuk makan sehari sekalipun, sekarang menjadi keluarga yang paling kaya di desa itu. Berita tentang kekayaan Hengbu sudah tersebar ke seluruh desa. Nolbu alias si tamak tidak bisa menahan kedengkiannya. Malahan dia datang ke rumah Hengbu, adiknya, kemudian dia membentak dan memarahinya. Brengsek, kamu bisa kayak seperti ini? Mencuri barang dari mana? Kak, tidak demikian sebenarnya. Hengbu kemudian menceritakan panjang lebar kisah tentang burung walet. Oh, begitu. Nolbu segera pulang dan membuat sarang burung walet. Kemudian menunggu burung walet. Akhirnya berdatanganlah keluarga burung walet yang dinanti-nantikannya. Dengan rasa syukur, Nolbu mengulurkan tangan ke sarang burung walet. Dengan sembunyi-sembunyi, Nolbu mengeluarkan seekor anak burung walet, mematahkan kakinya, lalu menjatuhkannya ke tanah. Astaga, itu perbuatan ular sanca yang jahat. Jangan khawatir, saya yang akan menyembuhkanmu. Nolbu dengan setengah hati mengoleskan ramuan ke kaki anak burung walet itu, lalu tergesa-gesa membalutnya dengan benang biasa. Pada musim gugur, burung-burung walet terbang ke kawasan selatan. Hei burung walet, pergilah ke selatan dan segeralah kembali dengan membawa biji buah kundur untukku. Dengan penuh semangat, Nolbu naik ke atas bukit dan melambai-lambaikan tangannya. Burung walet yang dianiaya Nolbu sambil menangis melaporkan kepada Raja Burung Walet di selatan. Ampun Paduka, seorang lelaki tua yang tamak bernama Nolbu mematahkan kaki hamba. Paduka sudah tahu. Nanti musim semi depan berikanlah biji buah kundur ini kepada Nolbu.
Musim semi sudah datang. Burung walet membawa biji buah kundur dan menjatuhkannya ke tangan Nolbu. Hahaha. Burung walet membawa biji buah kundur emas. Nolbu dengan sungguh-sungguh menanam bijinya. Tanaman buah kundur tumbuh dengan subur. Buah-buah kundur yang besar menutupi atap sudah berwarna kuning, yang menandakan sudah matang. Bu, mari kita menggergaji buah kundur. Iya pak, ayo mulai. Srek, mari gergaji, mari gergaji. Tumpahkanlah emas, tumpahkanlah perak, supaya lebih kaya dari Hengbu. Srek. Akhirnya buah kundur terbelah. Bruk. Bersamaan dengan suara keras itu, keluarlah hantu-hantu dari buah kundur. Kamu pasti si tamak Nolbu. Kamu perlu diberi pelajaran. Hantu-hantu itu sambil mengacung-acungkan gada, mengikat kencang Nolbu dan istrinya. Kalian mematahkan kaki burung walet, maka kalian perlu diberi balasan yang setimpal. Ampun. Berbuat Ampun. Istri Nolbu mati. Demikian hantu-hantu itu memukuli Nolbu dan istrinya dengan gada. Setelah hantu-hantu itu pergi, walaupun Nolbu sudah dipukuli begitu, dalam hatinya timbul kembali ketamakannya. Bu, mari kita coba membelah buah kundur yang lain. Kali ini pasti kita dapat harta karun yang benar. Buah kundur terbelah lagi. Bruk. Kali ini yang keluar adalah hantu-hantu yang lebih besar dan kuat. Mari kita hancurkan rumah dan perlengkapannya. Nolbu dan istrinya menangis terseduh-seduh. Pak, kita sudah hancur berantakan. Srek. Mari gergaji. Tumpahkanlah emas, tumpahkanlah perak, supaya lebih kaya dari Hengbu. Srek. Akhirnya buah kundur terbelah. Setelah hantu-hantu itu pergi lagi, dalam hati Nolbu timbul kembali ketamakannya. Kali ini pasti benar. Pak, sudahlah, saya sangat takut. Jangan takut. Kali ini pasti keluar emas. Buah kundur terbelah lagi. Apa sih ini? Dari dalam buah kundur keluarlah kotoran manusia. Aduh ampun, biarkanlah Nolbu hidup. Seluruh rumah Nolbu kini menjadi lautan kotoran manusia. Halaman rumah menjadi halaman kotoran. Lantai menjadi lantai kotoran. Dapur menjadi dapur kotoran. Nolbu yang terbenam dalam kotoran menjadi Nolbu kotoran. Kak, bagaimana kok bisa terjadi peristiwa seperti ini? Begitu mendengar bahwa keadaan Nolbu sekarang sudah hancur berantakan, Hengbu segera datang menjumpai kakaknya. Hengbu, ini semua kesalahanku. Mungkin ini merupakan hukuman bagiku. Maafkanlah aku. Kak, jangan berkata begitu. Mari ikut ke rumah adikmu. Akhirnya Nolbu menjadi Nolbu yang baru, yang berbudi dan baik hati. Dia sudah membuang tabiatnya yang dulu dan sekarang menjadi kakak yang baik. Demikianlah Hengbu dan Nolbu hidup bahagia di satu atap.